kelompok 1 akan membahas tentang Kerajaan Aceh, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Malaka. Selamat menyaksikan. Saya Fasya Marita Aprilia. Saya akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Deli sampai Semenanjung Malaka. Kerajaan Samudra Pasai terletak di bagian utara Rewulat di daerah Lok Seumawe. Kerajaan Malaka terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan perdagangan dan pelayaran internasional. Saya, Sri Ramadhani, akan menjelaskan yaitu sumber sejarah. Yang pertama yaitu Kerajaan Aceh. Sumber sejarah Kerajaan Aceh yang pertama yaitu Kitab Bustani Salatin yang ditulis oleh An-Naruddin Ar-Rarani pada tahun 1637. Yang kedua yaitu Gesta Perunggu Cakradonya yang merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina untuk Kerajaan Sultan Aceh di Banda Aceh. Yang ketiga yaitu ada gunungan yang terdapat di Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Yang keempat yaitu makam-makam sultan, yaitu makam Sultan Iskandar Muda. Yang kelima yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang juga dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Itu sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Nisan Sultan Malik Al-Saleh yang diberangkatkan tahun 1600 Hijriah sampai 1267 Masehi. Yang kedua yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai yang merupakan karangan Hamzah Pansuri pada abad ke-15. Yang ketiga yaitu Nisan Kubur Ratu Nasirah yang berangkatkan pada tahun 1428 Masehi. Yang keempat yaitu berita Marco Polo yang menerangkan Marco Polo singgah di daerah Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1257 Masehi. Yang kelima yaitu berita Ibnu Battuta yang merupakan seorang musafir yang singgah di Maroko di Samudra Pasai. Sumber sejarah yang ketiga yaitu Kerajaan Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Malaka yang pertama yaitu Bustani Salatin yang ditulis oleh Ar-Rarani pada tahun 1636. Yang kedua yaitu laporan kunjungan Laksmana Cheng Ho yaitu pada tahun 1409 Masehi. Yang ketiga yaitu kronik dinasti Ming yang adalah dinasti yang terakhir memerintah setelah dinasti Wang. Yang keempat yaitu Paraton adalah berita kitab sastra yang Jawa yang mengubah dalam bahasa Jawa Kawi. Perkenalkan, nama saya Nadia Azura dan saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini terlahir dari dua gabungan kerajaan sebelumnya yaitu yang bernama Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh. Atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dan Aceh. Setelah resmi bergabung, Kerajaan Aceh ini menciptakan kekuasaannya sendiri yang disebut dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak pertama berdiri, Kerajaan Aceh ini sudah berlandaskan ajaran Islam yang dipimpin oleh Raja pertama yang bernama Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496 sampai 1530 Masehi. Kepemimpinan pun terus berlanjut mulai dari putra Ali Mukhayat Shah sampai ke tangan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Masa kejayaannya pun berada pada tangan Sultan Iskandar Muda. Pada saat pemerintahnya, Sultan Iskandar Muda ini menolak segala ajakan untuk kerjasama dari bangsa lain, dan ia pun sudah paham trik dari bangsa lain untuk menguasai sumber daya miliknya. Lalu kemiliteran pun cukup kuat dengan adanya senjata yang cukup canggih, yaitu contohnya adalah meriam. Sultan Iskandar Muda ini cukup berhasil dalam perluasan wilayah termasuk di Semenanjung Malaya. Dan dia pun berpengaruh besar pada sumber daya Islam sampai daerah itu disebut dengan sebutan Serambi Mekah. Usai Iskandar Muda wafat pada tahun 1636,
Katanya pemimpin selanjutnya kurang mampu dalam menjalankan pemerintahannya untuk membesarkan kerajaan tersebut. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Murad Sidul pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Murad Sidul ini mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1295 sampai 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah pemerintahannya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini, Samudra Pasai menjadi berkembang di pusat perdagangan internasional. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai berhasil mengeluarkan mata uang emas yang disebut juga dengan dirham, yang menjadi mata uang resmi kerajaan pada saat itu. Dengan letak yang strategis, Samudra Pasai ini menjadi kerajaan maritim. Seiring perkembangannya zaman, Samudra Pasai ini mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini didirikan oleh para Meswara pada tahun 1390 sampai 1413 Masehi. Pada sekitar tahun 1400-an, Malaka ini masih berbentuk perkampungan kecil yang dihuni oleh bajak laut dan penangkap ikan. Di Malaka ini, para Meswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal yang ada di selat dan berhasil membangun pelabuhan internasional. Sebagai salah satu kesultanan Melayu yang pernah mencapai puncak kejayaan pada abad sekitar ke-15, Malaka ini merupakan bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Lalu untuk mempermudah dalam perdagangannya, para Meswara ini memasuki agama Islam pada usia 71 tahun dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Kemudian Islam menjadi agama resmi di Malaka. Lalu setelah para Meswara ini wafat, digantikanlah oleh putranya yang bernama Muhammad Iskandar Shah. Tentang runtuhan Kerajaan Aceh pada tahun 1621 atau masa Kerajaan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor utama kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama yaitu karena perebutan kekuasaan para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pengekuan kolonial Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh antara lain yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Banteng Indra Patra, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, dan uang emas Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai. Pada Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintah Sultan Zain Al-Abidin akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1521. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Manghayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengambil alih Kerajaan Samudra Pasai. Hingga akhirnya pada tahun 1524 Kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai antara lain yaitu dirham, Cakradonya, naskah surat Sultan Zainal Al-Abidin, stempel kerajaan,
dan beberapa nisan atau makam para raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka menjadi incaran para negara asing. Pada tahun 1511 terjadi serangan dari Portugis di bawah pimpinan Alvaro de Albuquerque dan berhasil merebut Kerajaan Malaka. Raja terakhir Kerajaan Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Pada periode ini pemerintah sangat lemah dan Sultan tidak terlalu peduli dengan negaranya. Dengan runtuhnya Kerajaan Malaka, muncul kerajaan Aceh yang kemudian mengambil alih perdagangan di Malaka. Kerajaan Malaka antara lain yaitu Masjid Agung Delhi di Kota Medan, Sumatera Utara, Masjid Johor Baru di Johor, Malaysia, dan Banteng Afamosa di Kota Malaka, Malaysia. Ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.